Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak semuanya dimanapun berada. Kali ini kita kembali berjumpa melalui pembelajaran online untuk mapel Akidah Akhlak kelas 7 MTS Negeri 1 Banyumas. Kali ini kita akan membahas mengenai adab sholat dan berzikir ya secara keseluruhan. Kalau kemarin materinya terpisah antara adab sholat dan adab zikir, sekarang kita akan gabungkan dan akan kita lebih ringkas lagi biar kalian mudah mempelajarinya. Oke, sudah siap belajar anak-anak? Ikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir ya. Jangan sampai tertinggal materinya karena semuanya penting. Sebelum dilanjut ya, Pak Ari pesan ya kepada kalian, ayo kita laksanakan ibadah sholat dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalian amati gambar berikut. Ini adalah gambar santri yang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat dan zikir ya. Setelah menjalankan ibadah sholat, dilanjutkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Perhatikan. Nah, peta konsep ya yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian sholat, kemudian dalil tentang sholat, kemudian adab sholat, kemudian hikmah ya. Sholat itu seperti apa, dan nanti juga ada evaluasi tentunya. Oke, selanjutnya ya, dalam pembahasan ini kita juga langsung meneruskan materi mengenai zikir. Bagaimana ya pengertian zikir, dalil tentang zikir, adab tentang zikir, manfaat zikir, dan juga nanti ada evaluasi. Oke, inilah gambaran materi yang akan kita bahas hari ini ya. Anak-anak semuanya, ayo kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Perhatikan dengan baik. Pengertian sholat. Ya, sebagaimana kemarin Pak Ari sampaikan, ya, sholat menurut bahasa berasal dari kata sholat ya, yang memiliki arti doa. Menurut istilah syara, sholat adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat dan rukunnya tentu ya. Ini adalah sholat. Sudahkah kalian menjalankan ibadah sholat 5 waktu secara istiqomah? Oke ya, ayo kita biasakan menjalankan ibadah sholat 5 waktu dengan istiqomah. Jangan sampai ditinggalkan. Karena sholat merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Baik anak-anak semuanya, kemudian dalil tentang sholat bisa kalian lihat dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Ayo kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya, yang artinya, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah ya dalam sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jelas sekali dalilnya ya. Sholat ini insya Allah bisa menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar ya, dan mengingat Allah ketika sholat ini adalah hal yang sangat dianjurkan. Baik anak-anak semuanya, bisa dipahami ya. Nah, untuk selanjutnya ayo kita masuk kepada adab sholat. Agar sholat kita lebih berkualitas ya, maka kalian harus memperhatikan adab-adab sholat. Adab sholat, etika dalam menjalankan ibadah sholat apa saja? Yang pertama ini adalah khusyuk ya. Khusyuk merupakan adab terpenting dalam sholat dan berzikir. Khusyuk merupakan inti dan roh sholat dan zikir ya. Maka sholat yang tidak diiringi dengan kekhusyuan ibarat badan tanpa
ruh. Wah, ya, jadi sholat kalau tidak disertai dengan khusyuk itu ibarat badan tapi tidak ada ruhnya. Makanya sholat ya dengan khusyuk. Baik, ini yang pertama. Adapun dalilnya bisa dilihat dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 2. Ayo baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang artinya yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Ya, jadi kita diperintahkan untuk khusyuk dalam sholat. Yang kedua adalah hati yang ikhlas. Allah tidak akan menerima kecuali amal yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Ria dan sum'ah termasuk penghalang diterimanya amal seseorang. Maka laksanakanlah sholat dan zikir dengan ikhlas dan jauhkanlah dari ria dan sum'ah. Ya, sholat dengan ikhlas semata-mata untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak semuanya, untuk selanjutnya ya adalah menjaga waktu dan batasan-batasannya. Kalau kita sholat, hendaknya kita itu menjaga waktu. Ya, akan lebih baik ketika kita menjalankan sholat tepat pada waktunya dan tidak menunda-nunda. Oke? Yang keempat, menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis. Ya, jadi tempatnya harus bersih, pakaiannya juga harus bersih, serta suci dari najis. Yang kelima, menyingkirkan gambar, tulisan, dan apa saja yang mengganggu kekhusyuan sholat. Ini adalah bagian dari adab sholat. Baik, yang keenam, memakai pakaian kita yang terbaik. Nah, yang paling bagus, ya, yang bersih, yang suci tentu ya. Kemudian yang ketujuh, menyesal serta bersedih jika tidak dapat menunaikan dan menikmati sholat dengan baik dan sempurna. Ya, hendaknya kita merasa sedih kalau kita tidak bisa menjalankan sholat dengan sempurna. Umpama kita pernah meninggalkan sholat, pernah berbuat dosa, ayo kita lakukan sholat dengan lebih khusyuk lagi dan rasa sedih mengingat dosa-dosa kita. Kemudian yang kedelapan, melakukan dengan khusyuk. Wah, ini penting sekali ya. Ibadah sholat dilaksanakan dengan khusyuk. Baik, anak-anak semuanya. Selanjutnya adalah hikmah sholat. Nah, setelah kita menjalankan ibadah sholat, tentu ada banyak hikmah yang dapat kita dapatkan. Ya, apa saja? Yang pertama, mendidik disiplin dan menghargai waktu. Ya, kemudian menjadikan hati tenang karena sholat merupakan hubungan antara hamba dengan penciptanya. Kemudian menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah. Ya, ini ya, kita harus menyadari bahwa kita itu adalah makhluk ciptaan Allah yang berkewajiban untuk menyembah Allah. Ya, karena ya Allah merupakan zat yang menciptakan kita. Maka kita harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Oke ya, kalau sudah paham, kita lanjutkan. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai zikir ya. Kita akan membahas apa itu zikir, apa itu adab zikir, bagaimana cara berzikir yang baik. Oke, langsung saja. Kita ke pengertian ya, pengertian zikir. Zikir merupakan sarana untuk berkomunikasi langsung seorang hamba kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ketentraman yang sejati kecuali dengan mengingat Allah atau zikrullah ya. Jadi dengan berzikir, insyaallah hati kita akan menjadi tenang, damai ya. Selanjutnya, perhatikan. Kata zikir berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata zakaro yang berarti mengingat atau menyebut. Menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memuliakannya. Ini adalah zikir. Nah, zikir dalam istilah agama Islam berarti mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungannya atau kemuliaannya, seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Ya, hal ini disebut dengan zikir lisan.
Zikir lisan dilakukan dengan menyebut-nyebut asma Allah Subhanahu wa taala, yakni berzikrullah merupakan salah satu perbuatan mengingat Allah dalam bentuk ucapan lisan yang mengandung arti pujian, rasa syukur, dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah bagian dari zikir kepada Allah secara lisan. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Ya, oke. Nah, zikir ini sendiri ya tidak cuma dengan lisan tapi juga dengan hati ya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai dalil tentang zikir. Kalian bisa lihat dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 35. Ayo kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hafidhina furujahum wal hafidhat wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya. Yang artinya laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Dan bisa juga dilihat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Ayo kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Oke, jelas sekali ini dalil tentang zikir ya. Baik, selanjutnya adab berzikir. Apa saja? Yang pertama itu adalah ikhlas. Ya, yang kedua merendahkan suara, merendahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berzikir dengan wirid yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. Ini adalah bagian dari adab zikir. Kemudian duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci. Memakai pakaian yang wangi ya, mewangikan pakaian dan tempat dengan minyak wangi, pakaian yang bersih dan halal. Ini juga merupakan bagian dari adab berzikir. Oke, yang ketujuh memilih tempat yang agak sunyi ya, biar kita lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berzikir. Oke. Nah, selanjutnya kalian perhatikan apa manfaat zikir ya. Setelah berzikir kepada Allah, tentu ada manfaat yang banyak yang kita peroleh. Yang pertama, membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha, kemudian hati menjadi tenang, bersabar dan ulet dalam menghadapi masalah apapun, mempunyai harapan-harapan hidup yang tersimpan dalam jiwa, menjadikan diri ini semakin dekat dengan Sang Pencipta, dan menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Ini adalah manfaat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ya. Makanya ayo kita biasakan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kalian tadi ya memperhatikan penjelasan-penjelasan dari Pak Guru, silahkan kalian kerjakan latihan soalnya. Kali ini berupa pilihan ganda ya, ada 10 soal. Yang pertama ya, pengertian adab sholat dan berzikir ya, silahkan kalian pilih. Kemudian yang kedua ini perhatikan surat Al-A'raf ayat 205 ya, nanti kalian bisa baca sesuai ayat di atas. Zikir yang benar adalah ya dengan cara ya, silahkan ini kalian rubah menjadi pilihan ganda ya, A, B, C, D ya, bukan 1, 3, 2, 3, 4 tapi A, B, C, dan D. Ini ada kesalahan sedikit. Oke, yang ketiga silahkan kalian baca, bisa dibaca ya. Pada waktu mendirikan sholat dilaksanakan dengan khusyuk, mengandung arti apa? Silahkan kalian pilih jawabannya. Kemudian ini juga kalian baca, kemudian dipilih jawabannya. Yang kelima ini, ibadah sholat adalah rukun Islam yang keberapa? Wah, mudah sekali ya. Silahkan kalian tinggal pilih A, B, C, atau D.
Selanjutnya yang keenam juga sama, silahkan kalian dengan pilih ya, dibaca dulu dengan seksama, dengan teliti, baru kalian pilih jawaban yang paling benar. Oke. Dan yang ke-9 dan 10 ini dia, silahkan kalian juga kerjakan, pilih yang paling benar di antara A, B, C, dan D. Ya, nanti kalau butuh waktu panjang untuk membaca soal bisa dihentikan dulu videonya. Baik, anak-anak semuanya, terima kasih telah mengikuti pembelajaran Pak Guru hari ini dari awal sampai akhir ya. Semoga kalian diberi kefahaman serta bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Laksanakan ibadah sholat dengan khusyuk ya, dengan menerapkan adab-adabnya, serta laksanakan pula zikir dengan khusyuk dan menerapkan adab-adabnya ya, dengan baik. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa kebaikan untuk kita semuanya. Oke. Terima kasih ya, cukup sekian. Apabila dalam penyampaian materi ini ada kekhilafan, tutur kata yang tidak berkenan, mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.